Oke, saya record dulu ya. Oke, jadi hari ini kita bahas lanjutan ya. Mungkin ini materi terakhir dari Jarkom, kita bahas tentang routing. Jadi routing ini sudah kalian lakukan di pertemuan sebelum UTS ya. Jadi saya mau mereview sedikit. Config-nya rata-rata sudah saya lihat sudah terkoneksi ya. Jadi saya review aja. Oke, jadi saya bahas tentang routing. Nah, routing itu adalah sebuah proses kalau kalian mau nganterin paket keluar atau masuk dari satu network ID ke network ID lain. Jadi kalau bahasanya dia masih dalam satu network, kalian nggak usah uh, menghidupkan proses routing ini. Jadi cukup menghidupkan proses switching. Nah, kalau udah ngomongin routing, jadi ada alatnya ya. Jadi ada alatnya namanya router. Jadi proses pengiriman paket itu ditentukan menggunakan jalur-jalur. Jadi ada jalurnya nanti yang kalian harus konfigurasi di dalam proses routing ini. Nah, kalau proses routing ini tidak kalian tentukan jalurnya, nanti itu namanya proses switching. Jadi secara otomatis central device-nya yang akan mengatur. Nah, kalau kalian tentukan proses arahnya gitu ya, jadi jalannya mau kemana-kemana, itu nanti disebutnya proses routing. Nah, routing ini akan bekerja atau ketahuan fungsinya ketika kalian menemukan sebuah kasus network ID yang berbeda. Jadi kalau masih network ID yang sama, terus kalian pasangin router, walaupun konfigurasinya benar, itu tidak akan terlihat efeknya. Nah, perangkat yang kalian gunakan kayak tadi ya, ini sudah dibahas di slide pengenalan juga. Jadi ada namanya router. Nah, si router ini dia nggak tahu nih, kalian bikin bentuk koneksinya kayak gimana, bentuk topologinya kalian itu kayak gimana, apakah ada server, ada PC, ada laptop, itu si routernya nggak tahu. Yang router tahu ini dia apa namanya, dia hanya akan melihat jalur-jalur yang kalian tanam ke dalam router ini. Nah, terus si router ini tidak peduli dengan alamat IP-nya. Jadi yang dia pedulikan adalah network ID-nya atau alamat networknya. Oke, seperti yang tadi ya. Jadi kalau ada komputer atau ada dua buah network yang memiliki network ID yang sama, kalau kalian hubungkan dengan router, walaupun dia terhubung, itu bukan namanya proses routing. Kayak tadi saya bilang, walaupun konfignya benar, terus kalian ngeping sukses, itu bukan proses routing karena dia masih dalam satu network ID. Jadi itu namanya proses switching. Oke, di proses switching ini ada dua ya. Jadi kalau kalian sudah pernah config di apa namanya Cisco Packet Tracer, ada namanya static routing dan dynamic routing. Oke, kita masuk ke static routingnya. Jadi kalau static routing, kalian menentukan arah networknya itu secara manual. Jadi semua network ID-nya kalian inputkan satu-satu. Nah, jadi kalau misalkan kalian cuma punya dua network ID yang berbeda, mudah-mudahan kalian masih terbayang ya network ID. Jadi network ID itu network secara keseluruhan. Jadi kalau tipenya kelas C, gitu ya, IP address-nya kalian pakai yang kelas C, jadi 3 digit atau 3 blok di depan itu angkanya sama.
secara secara ini ya, secara umum saya bilang. Jadi kalau kelas B dia 2 blok di depan, angkanya sama. Jadi kalau network ID itu tergantung dari subnet masknya. Kalau simpelnya sekarang, karena kalian sudah belajar subnetting kemarin. Jadi kalau sudah kalian tahu subnet masknya, kalau kelas C kan subnet masknya 3 blok di depan aja yang terisi, yang terakhir diisi 0. Nah, kalau network ID-nya berarti dia cuma terisi 3 blok di depan, terus diakhiri dengan angka 0. Lalu dia rotasi 24. Jadi, eh, di sini bahasanya sebelum subnetting ya, agar lebih paham. Nah, kelebihan dari static routing ini, jadi karena jadi input secara manual, jadi kalau ada penyusup ke dalam network kalian, itu kalian tahu. Jadi dia akan tersimpan di dalam konfigurasi routernya. Jadi tidak sembarang orang. Jadi kalau misalkan nanti ada 4 divisi misalkan, terus ternyata ada tambahan divisi, terus otomatis divisi itu bisa terkoneksi, berarti ada penyusup ke dalam router kalian. Nah, itu kelebihan dari static routing. Nah, terus karena dia diatur secara manual, ya, jadi kalau di input satu-satu, nah kalau nanti ada penambahan network, nah kalian harus input lagi. Jadi kalau misalnya tahun sekarang cuma ada 2 sudah running, proses routingnya sudah jalan. Nah di tahun berikutnya ada penambahan 10 network. Nah itu harus kalian input satu-satu proses routingnya. Nah, terus selanjutnya ada namanya dynamic routing. Jadi dynamic routing ini kalian hanya perlu menentukan jalur menggunakan network ID aja. Jadi network ID-nya diinputkan satu persatu. Jadi kalau misalkan ada 10 network ID atau 10 network yang berbeda, itu kalian cukup inputkan network ID-nya aja. Nanti si router yang akan ngatur. Nanti kita coba ya di Cisco Packet Tracer. Nah, kelebihannya di si dynamic routing ini, jadi kalau misalkan dia nambah 10, itu cuma nambahin network ID sebanyak 10 aja. Jadi kalau si static routing ini karena diatur secara manual, jadi nanti di konfigurasinya ada network awal dan network tujuannya. Itu perbedaannya. Nah, kalau di dynamic routing itu nggak ada network asal dan network tujuan. Jadi kita cukup menginputkan network ID yang terhubung di dalam jaringan kita. Jadi lebih simpel bahasanya kalau dynamic routing. Nah, karena dia mengatur secara dynamic ya, atau secara otomatis nantinya. Otomatis nanti router kalian nggak bisa pakai router yang biasa. Jadi ini tergantung dari jumlah host dari jaringan kalian. Jadi semakin besar network kalian, otomatis kalian harus mengupgrade router kalian. Itu perbedaannya. Nah, ini adalah diagramnya tentang dynamic routing. Jadi ini routing awalnya, ini adalah metode-metodenya, terus dia nurun lagi. Nah, kalau di Cisco itu cuma ada RIP yang dynamic routing. Nah, terus kemarin kalau sebelum materi routing ini ya, jadi kalau kemarin kalian nyoba atau sudah nyoba di tugas sebelumnya, konfigurasi routernya sudah benar, terus kalian nge-ping nggak mau. Itu karena kalian tidak setting gateway di dalam komputer kliennya. Nah, perbedaannya di sini kalau sudah ngomongin routing, karena dia sudah berbeda network, jadi kalian harus menambahkan namanya gerbang gitu ya. Gerbangnya ini apa? Gerbangnya ini adalah IP address routernya. Jadi karena dia akan keluar
dari network satu ke network lainnya, otomatis kalian harus mengikutkan IP address routernya ke dalam si komputer. Oke. Nah, kalau misalkan dia masih dalam satu network, jadi seperti konfigurasi kita sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau masih menggunakan switch, belum menggunakan router, gateway ini kalian tidak perlukan. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi saya punya studi kasus seperti ini. Jadi ketika kalian punya dua buah laptop gini ya, atau PC yang kalian hubungkan. Di sini PC 1 ada 100.1 ya, terus PC 2 ada 100.2. Kalau kita config, apakah konfigurasi ini memerlukan konfigurasi gateway? Jadi kalau kita lihat di Cisco, ketika mengkonfigurasi ini ya, di sini ada default gateway ini. Default gateway. Nah, ketika cuma ada dua seperti ini kalian bisa coba langsung ya. Terus kalian coba hubungkan secara langsung. Terus di sini IP-nya adalah 100.1, terus yang di sini adalah 100.2. Nah, kalau kalian set di sini IP address ini 100.1. Nah, maksudnya dari gambar ini, apakah kita perlu menambahkan gateway di dalam konfigurasinya gitu. Jadi bisa kalian coba, apakah kita perlu menambahkan gateway agar ini bisa nge-ping gitu bahasa kasarnya. Kira-kira perlu gateway nggak ini? Apakah ini perlu gateway? Apakah gateway ini saya tambahkan baru bisa terhubung atau tidak gitu bahasanya? Atau nggak usah set gateway Pak? Kalau nggak usah, apakah ini bisa nge-ping? Kalau keadaan seperti ini, apakah kita perlu memasang gateway? Tidak, Pak. Betul. Nggak isi sepertinya. Tidak. Karena apa? Karena ini masih dalam satu network. Tadi kan bahasanya kalau gateway itu ada hubungannya dengan proses routing. Jadi karena di sini masih dalam satu network, jadi belum ada proses routingnya, tidak perlu menambahkan gateway. Gitu. Nah, terus selanjutnya, ada case selanjutnya. Apa namanya? Koneksinya sama, cuman di sini ada penambahan switch. Ini switch ya. Apakah di dalam proses konfigurasi yang memerlukan gateway, konfigurasi IP masih sama, network ID-nya sama, apakah di laptop ini agar terhubung perlu ditanamkan gateway? Jadi skema yang kedua dia berubah menjadi seperti ini. Jadi berubah seperti ini. Ini. Saya copy aja. Nah, jadi ini saya pindah aja deh. Nah, konfignya seperti ini jadi ya. Apakah ini dengan ini sama?
dari tata cara konfigurasi sama nggak? Sama ya, karena di sini cuman menambahkan switch aja. Jadi ini masih dalam satu network yang sama. Ini belum ada proses switching. Jadi selama proses switching belum ada, gateway-nya bisa di-set di sana. Jadi tidak mesti memakai gateway. Selanjutnya seperti ini. Ada sebuah uh, network yang disebut network A dan network B ini. Jadi network A itu network ID-nya adalah 1.0, notasinya masih 24, belum proses subnetting. Terus yang network B ada 2.0. Terus di sini notasi 24 juga, belum dilakukan subnetting. Nah, terus IP routernya yang mengarah ke network A itu adalah 1.1 di sini. Terus IP router yang mengarah ke network B itu 2.1. Nah, apakah di dalam konfigurasi ini untuk menghubungkan PC1 dan PC2 memerlukan gateway? Lupa. Perlu. Kalau perlu, di PC1 kita set gateway-nya berapa? 192.168.1.1. Oke, betul ya. Nah, sekarang saya mau kalian coba ini di dalam Cisco Packet Tracer-nya. IP-nya samain aja ya, IP-nya samain. Nanti dari PC1 dia bisa nge-ping ke PC2. Oke, itu lihat di ini aja ya, di materinya, case-nya, sambil menunggu. Atau mungkin ada yang masih bingung tentang konfigurasinya, nanti kita konfig bareng-bareng. Tapi kalau udah bisa, silahkan buat ini. Atau kalian mau capture ini buat. Nah, terus selanjutnya, atau ntar aja ya, kita coba ya. Jadi ada case berikutnya nih. Ini adalah proses penggabungan yang di network A itu ternyata dia memiliki dua buah host. Nah, sedangkan di network B itu dia memiliki hanya satu host. Jadi perbedaannya ada di sana ya. Jadi di network B dia tidak perlu switch. Nah, sekarang apakah di PC1 perlu ditanamkan gateway jika ingin terhubung dengan PC2 ini? Apakah di sini memerlukan gateway? Ini lambang ya. Kalau di Cisco ini lambang, ini namanya lambang switch, ini namanya lambang. Apakah di sini memerlukan gateway? Iya, jawabannya iya ya. Karena ini sama dengan yang ini. Kalau sudah ngomongin beda network atau ada network yang berbeda, kalau kalian mau menghubungkan ke kedua network ini, otomatis harus ditanamkan gateway di kedua host networknya. Jadi kalau di sini kalian tanam gateway, di sini harus ditanam gateway. Gitu. Nah, saya masuk lagi. Ketika PC1 mau nge-ping ke PC3, apakah perlu ditanam gateway? Tidak, Pak. Betul. Karena dia masih berada di dalam network yang sama. Jadi di sini tidak perlu memasang gateway.
Nah, ketika network A mau kalian hubungkan dengan network B, ini baru ditanamkan gateway. Oke, jadi simpulannya diperlukan proses routing ketika kalian melakukan komunikasi dua buah network yang berbeda. Jadi kalau dia cuma seperti ini ya, jadi dua buah network yang berbeda. Jadi kalau kalian cuma menghubungkan ini aja tanpa mau menghubungkan ke sini, jadi tidak perlu adanya proses routing. Tidak perlu ada proses routing. Di sini hanya perlu proses switching. Oke, objek atau alatnya disebut router. Oke, sisanya silakan dibaca ya. Oke, nah, selanjutnya kita akan coba melakukan simulasi. Jadi kita bikin yang simpel aja. Oke, kita bikin simpel dulu ya. PC, kita akan coba routing aja langsung. Ini di sini aja. Oke, terus kita tambah PC. Oke, seperti ini. Nah, konfliknya adalah di sini kita bikin simpel aja ya. Titik 100 ya. Samain kayak tadi. Ini adalah biar beda ya. Jadi pakai 100. Nah, di sini terdapat dua IP address. Jadi di sini kita set 1.1, terus di sini 1.1. Nah, oke. Jadi simpelnya nyeting kalian nggak usah pakai CLI aja ya, karena di sini sudah berbasis GUI. Walaupun kalian bisa dapetin tutorialnya configure secara CLI atau menggunakan command. Jadi saya di sini cuman melakukan konfigurasi secara GUI aja, jadi nggak pakai ini. Oke. Nah, yang pertama kalian perlu tahu dulu. Jadi yang kesini ini dia pakai interface yang mana? Jadi kesini interface mana? Yang kesini interface mana? Itu poinnya kalau kalian mau melakukan proses simulasi ini. Di keadaan nyata juga gitu ya. Jadi karena router ini dia memakai dua port atau dua slot gitu ya, dua slot LAN. Kalian harus tahu slot LAN yang mana ngarah ke network yang mana, biar IP address-nya nyambung. Itu poinnya. Jadi kalau kalian asal ngitungnya, saya yakin kalian next-nya pasti akan bingung. Nah, caranya gimana? Biar kalian tahu ini arahnya kemana. Jadi kita lihat dulu, kita coba satu persatu. Atau kalian taruh kursornya di garis ini. Atau di sini. Ini nggak bisa ya. Dia taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa semuanya down? Karena ini masih portnya masih disable, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau di sini kelihatan, di tanda on-nya kelihatan. Jadi di sini dia pakai gigabit 000. Jadi dia pakai gigabit port 0. Dan ini gigabit port 01. Tapi kalau saya biasanya saya nggak lihat itu. Jadi kalau di sini saya asal aja milihnya, misalkan di sini. Nah, kalau dari kedua ini saya klik on di sini, terus di sini tidak ada perubahan, berarti ini tidak kepakai.
Nah, kalau sudah begini berarti ini sudah kepakai. Nah, biasanya saya nyetingnya satu-satu. Jadi yang ini saya barin off dulu, nggak keduanya langsung saya on. Nah, jadi di sini kita tambahkan IP address-nya seperti konfigurasi ini. Nah, kalau sudah begini, kita coba ping dulu. Ini untuk memastikan apakah port di sini sudah benar dengan jalur kabelnya. Terus, nah, ini kita set dulu. Oke. Nah, di sini apakah saya perlu melakukan penanaman gateway untuk melakukan proses ping ke router ini? Enggak kok. Betul. Jadi karena ini masih dalam satu network ya, kita tidak usah mengisi gateway-nya dulu. Karena ini masih dalam proses uji coba mengetahui apakah penanaman IP address di router ini sudah terhubung dengan VC ini. Karena penting ya. Jadi dalam proses routing biasakan untuk mengkonfigurasi satu-satu dulu. Jadi dari VC ke router, terus lakukan ping, terus dari VC yang beda network ke router, lakukan ping. Nah, ketika kedua ping ini sudah terhubung atau sudah replay gitu ya, nanti kalau ada masalah di sini nggak bisa ping ke sini, berarti masalahnya ada di konfigurasi routernya, gitu. Jadi nanti bakal jadi minim kesalahan di sisi kliennya atau di sisi host. Sekarang kita coba ping dulu ke router ini. Jadi ping. Nah, kalau sudah replay berarti konfigurasinya sudah benar. Jadi kita lanjut ke network yang kedua ini. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ternyata yang ke arah network kedua saya itu menggunakan port yang nomor 2 ini. Oke, di sini kita coba masukkan 1.1 sesuai dengan config. Terus kalau sudah ini bisa di close, kita balik lagi ke PC yang kedua. Nah, jadi di sini, oke, kita tidak ke gateway dulu ya, tidak ke gateway dulu. Jadi kalau sudah kita coba ping lagi. Nah, biasakan stepnya seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke konfigurasi router. Nah, di sini ada dua ya. Jadi static dan dynamic. Jadi kalau yang static seperti yang tadi saya bilang ya, network asalnya harus disebutkan, terus network lawannya harus dituliskan. Nah, kalau yang dynamic, ini kita cuma perlu menambahkan semua network ID yang ada di network kalian. Nah, jadi kalau kita coba yang static dulu ya. Jadi kalau static, network ID awalnya berapa ini? Oke. Network ID awalnya berapa? Kalau yang static? Kalau yang di sisi ini network ID-nya berapa? Atau ini saya tulis dulu. Ini network ID berapa di sini? Satu 192.1.1. Sini network ID berapa? Satu titik 0. Kenapa 1.0? Karena kalian bisa lihat di konfigurasi PC atau di router.
Ini lihat di sini. Nah, kalau dia di sininya masih 0, ini kan masih belum melakukan proses subnetting. Nah, terus kalian lihat lagi, ini tipe address kelas berapa? Kelas C. Kelas C berarti 3 blok di depannya terisi, terakhirnya adalah 0. Subnet kelasnya ya. Nah, otomatis ini menjadi 0 karena belum ada proses subnetting. Jadi kalau kalian lihat di tabel CIDR, kalau dia 0 dia masih notasi 24. Gitu ya. Benar saya saya pakai aja deh. Nah, gitu. Ini adalah network ID-nya. Nah, terus kalau di sini, ini network ID-nya berapa? Yang di sini network ID-nya berapa? 192. Sisanya oke, notasinya masih 24 ya. Karena ini belum dilakukan proses subnetting. Nah, cirinya IP address belum subnetting, subnet masknya pasti akhirannya 0 atau blok terakhirnya 0. Kalau kalian lihat di tabel CDR, kalau 0 ini dia masih notasi 24. Jadi mesti secara global. Oke, jadi kalian perlu tahu dulu network ID. Nah, selanjutnya kita coba yang statik aja ya. Jadi kalau di statik kalian perlu ngesetnya seperti ini. 1.0. Nah, masknya ini adalah network mask. Nah, next hopnya ini adalah IP address yang menjadi arahnya untuk menuju ke komputer ini. Nah, kalau di sini arahnya adalah melalui ini ya, 100.1. Oh, oke. 1.0 berarti. Oke. Nah, ini perbedaannya. Nah, sekarang apakah ini sudah bisa nge-ping? Jadi sekarang apakah ini bisa nge-ping? Belum ya? Belum. Kenapa belum? Karena di sini kita belum nanamin gateway. Nah, seperti yang tadi, jadi gateway-nya itu diambil dari IP router ini. Jadi, makanya kalian harus tahu dulu jalurnya. Jadi, kalau misalnya IP address ini ngarahnya ke port, misalkan ini port 1 di router, terus port 1 routernya IP address-nya berapa, itu kalian harus tahu. Nanti kalau bingung, kalau di simulasi bisa kelihatan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan di keadaan nyata, sering-sering gunakan perintah ping. Jadi sering-sering menggunakan perintah ping. Berarti di sini adalah 1.1. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ping lagi. 1.1. Oke, ini masih aman. Nah, semestinya setelah kita menambahkan gateway, kita bisa nge-ping ke sini. Semestinya ya. Terus saya lupa. Atau kita coba tanpa gateway dulu ya. Kita cek IP address, oke gateway-nya 0. Kita coba nge-ping dulu. Nah, kalau tanpa gateway, itu kita nggak bisa nge-ping ke sini. Karena dia sudah beda network. Nah, stepnya gitu ya. Jadi harus pelan-pelan. Jangan langsung
langsung ke step yang terakhir, pelan-pelan aja dulu. Jadi nanti kalau ada trouble atau ada masalah, kalian tahu rules untuk mengatasinya. Jadi dicek dari klien, nge-ping ke router, terus nge-ping ke arah router ke network berikutnya. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, terus apakah sekarang ini sudah bisa nge-ping ke sini? Kita tambah gateway dulu ya. Ini gateway-nya 1. Oke, ini sudah beda network ya. Ini sudah terhubung. Berarti konfigurasinya sudah benar. Nah, sekarang apakah ini sudah bisa nge-ping ke sini? Kira-kira aja dulu. Apakah ini sudah bisa nge-ping ke sini? Belum. Kenapa? Kenapa belum? Di PC 2-nya belum ke gateway, belum diisi gateway. Oke, betul ya. Jadi kalau kalian coba ini ke 100, ini masih lost. Oke, masih belum bisa. Jadi otomatis di sini kalian harus tambahkan gateway dulu. Nah, di sini gateway-nya berapa? Gateway-nya berapa di sini? Titik 100 titik 1. Tuh. Sekarang kita akan coba nge-ping dari sini. Nah, ini baru reply. Oke, nah sekarang kita coba simulasi. Jadi ini kan network kalian udah running nih. Ini udah bisa nge-ping ke beda network dengan router ini. Tapi saya belum tahu ini apakah bisa. Kita lihat dulu ya. Oke, bisa. Ya nanti kalau kalian mau nambahin device, mau nambahin port gitu ya, karena portnya kurang mungkin kalian bisa tambahin di modul ini ya. Oke, ini yang nanti lihatnya di sini. Ini adalah port yang kalian perlu. Jadi kalau untuk nambahin nanti kalian harus off dulu. Saya kurang tahu apakah ini sudah bisa ditambahkan atau belum. Jadi kita coba aja ya. Kita coba tambahkan dulu isi lagi 1. Nah, kalau nge-off gini otomatis biasanya ini di uncheck lagi. Sehingga ini merah. Kita tunggu aja. Sambil tunggu. Kita tambah PC dulu ya. Jadi kita akan menambahkan PC lagi 1 yang berbeda network. Jadi di sini kita tambah ini jadinya 200.100. Oke ya, ini IP address PC-nya. Terus di port ketiga nanti di sini 200.1 gitu aja. Oke, ini udah. Nah, IP address-nya biasanya kayak hilang atau lost. Karena ini perbedaannya dari GUI sama menggunakan komen ini ya, menggunakan komen CLI ini. Jadi kalau GUI ini sifatnya dia temporary, jadi hanya untuk pengujian aja. Tapi kalau kalian mau nyari biar bisa saat dimatikan terus dihidupkan lagi settingannya masih ada, itu harus menggunakan yang CLI ini. Jadi harus disimpan ke dalam ini, gitu ya. Jadi cari tutorialnya untuk config ini banyak banget. Jadi sementara kita cukup yang temporary aja. Jadi di sini biar sekalian. Oke. Kalau nanti ketemu begini ya, berarti di sini sudah tidak ada port LAN lagi.
biar nggak dua kali kerja. Ini berarti dia pakai port console di sini. Oke, kita tambahkan aja dulu. Kita matiin. Saya mau tambahkan port LAN ya, jadi biar bisa network baru masuk. Oke. Nah, itu berarti dia nama port lagi 4. Ada yang lebih sedikit. Oh, ini nggak bisa sih. Oke, biarin ini aja ya. Jadi pakai fast Ethernet. Terus kalau sudah, nanti kalian bisa tambahkan sini. Ya, dihidupkan lagi ya. Sorry. Ini nunggu restart. Nah, sekarang kalau kalian lihat, tadi kan cuma ada 3 ya. Ada 3. Nah, sekarang ini sudah ada banyak. Oke, sudah. Oke, bisa close. Terus, saya tambahkan. Nah, kalau sudah proses seperti ini ya, jadi di sini nambah port, mending kalian pakai yang sistem manual aja. Jadi ingat di sini pakai yang sistem pro saja. Nah, yang muncul di sini adalah port yang masih tersedia di routernya. Jadi karena kita tadi nambah lagi 4, jadi kita pakai yang sistem manual aja ya. Atau mau pakai yang sistem otomatis juga nggak apa-apa. Seperti ini. Cuman kita nggak tahu nih dia pakai yang mana di sini. Nah, ternyata semuanya on ya. Oh, dia pakai yang ini ternyata. Nah, kita off-kan aja dulu. Oh, sorry. Ini bukan port LAN ya, karena dia tidak bisa menambah IP address. Jadi kita matikan dulu, ini salah ya. Ini tidak bisa. Oke, kita coba lagi. Jadi ini adalah proses penambahan ini ya, penambahan port LAN ke dalam ini. Tadi dia cuma bisa pakai 2, dan rencananya mau nambahin lagi 1. Oh, ini nggak ada. Coba ya. Oh, ini udah. Nah, jadinya udah bisa 3 ya. Jadi kalau belum, jadi kalian bisa tambahkan di sisi network ini. Nanti kalian bisa zoom in, tapi ingat dimatiin dulu. Ini dimatiin dulu, terus tambah di sisi ini. Atau misalkan kalau belum nama, atau saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Jadi kita coba isi. Jadi jangan pakai yang sistem otomatis. Kita coba ini. Oh, ini 2 ya. Jadi harus ditambahkan lagi 1. Saya hapus saja dulu. Nah, oke. Sekarang kita coba lanjutkan konfigurasi tadi ya. Jadi kita ulang dari awal. Nah, ini adalah yang ke sini ya. Ini
yang ini arahnya ke sini, IP address-nya adalah yang ini arahnya ke sini, kita pakai dia seperti itu. Oke, tadi fungsinya adalah network ini terhubung dengan network ini ya. Jadi network ID sumbernya, pasnya, terus network 100.1 100.0. Oke, ini arahnya dari sini ke sini ya. Nah, sehingga dari sini ke sini ini belum bisa terkoneksi. Ini belum bisa terkoneksi. Bisa kalian coba ya. Nah, ini kita coba set aja langsung. Jadi di sini 200 detik 100 detik 1. Oke, kita coba ping. Ini. Nah, ini udah ya. Cuman ini nggak bakal bisa ngeping ke sini. Kenapa? Karena kita belum menambahkan jalur routing ke sini. Oh, ternyata bisa ya. Oh, berarti ini sudah otomatis. Ini sudah otomatis ke semuanya. Apa rootnya itu? Nah, oke. Ada yang sudah berhasil mencoba ini? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Silahkan ditanyakan dulu. Ini yang proses static routingnya. Ini yang static routing. Jadi proses routingnya ini harus tahu network awalnya, terus network tujuannya. Network awal dan network tujuannya. Karena dia di sini notasi 24 ya. Ini kayaknya ini RIP-nya jalan. Nih, router RIP-nya jalan. Kita nggak bisa disable di sini. Oke, karena ini masih notasi 24, ini bisa. Semestinya nanti apa namanya? Jadi kalau kalian mau menghubungkan ini dengan ini, jadi network address awalnya adalah 1.0. Jadi kalian perlu tambahkan manual. Nah, inilah perbedaannya dengan yang apa namanya? Yang otomatis ya. Di sini jadinya 200.0. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dengan konfigurasi ini, nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi dari network ini cuman bisa ngarahnya ke sini dan ke sini. Jadi ini satu, ini dua. Nah, ini belum bisa ke sini semestinya. Karena kita belum menambahkan jalur ini. 100 ke 200 ini. Tapi ini routingnya jalan. Oke, ada yang sudah berhasil. Ini karena RIP-nya jalan ya. Jadi otomatis dia terhubung. Kita coba langsung di sini ya. 200. Nah, ini RIP-nya jalan ya. Oke, itu yang
static routing. Nanti bakal ketahuan ketika menggunakan apa namanya data subnetting kalian. Oke, proses subnetting di static, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Jadi kalau semua ini mau terkoneksi, jadi di sini kalian harus tambahkan lagi satu. Jadi 100 sama 200 ini. Nah, ini bedanya dengan yang RIP atau yang statik atau yang apa namanya, yang otomatis dynamic routing. Ada pertanyaan dulu dengan statik? Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba bikin skema yang sama ya. Kita bikin skema yang sama. Tapi kita pakai yang RIP. Ini dihapus dulu. Ini kita report aja. Kalau ada pertanyaan disampaikan aja ya. Oke, ini sudah. Prosesnya sama ya, kayak yang statik. Jadi kalian harus tahu dulu jalurnya. Jadi kalau ini dia arahnya ke sini, config-nya sama ya. Saya tidak bedakan IP-nya. Oke, yang kedua kita on. Yang ketiga kita on. Oke, ini belum ada config RIP-nya ya, atau config start routing-nya belum kita inputkan. Kita coba tes dulu. Oke, IP-nya masih. Kita coba ping ke routernya dulu ya. Ini kan, nah ini kan IP address-nya 100 ya. Jadi PC yang ini saya mau ping ke sini dulu. Oke, sudah sukses. Coba ke 100. Nah, kan ini RIP-nya jalan ya. Nah, saya tunjukkan aja proses konfigurasi routingnya, karena RIP-nya sudah otomatis. Oke. Kalau RIP, nah perbedaannya dengan RIP, tadi kan kalau kita mau nambahkan rule atau mau melakukan koneksi antara satu network dengan network lain, kita harus tahu network asalnya, network asal dengan network tujuannya ya, network asal dengan network tujuannya. Jadi kalau semuanya mau kalian hubungkan, jadi ketiganya ini harus terdaftar di daftar tabel routingnya. Seperti ini. Ini namanya daftar tabel routing. Nah, kalau di dynamic routing, ya. Nah, di sini nggak perlu sumber networknya. Jadi kita inputkan aja seluruh network ID-nya. Jadi ada network ID 1.0, terus ada network ID 100.0. Nah, ini perbedaannya RIP dengan static, dynamic dengan static routing 200.0. Nah, seperti ini. Nah, ini perbedaannya konfigurasi static dan dynamic. Nah, terus lagi satu ya. Jadi kalau nanti ada proses subnetting, tidak usah atau tidak bisa menggunakan ya dynamic routing ini, karena kan
network address-nya pasti 1.0 awalnya. Dan di sini nggak bisa ngatur net mask-nya. Jadi kalau kemarin kalian melakukan subnetting, net mask-nya kan beda-beda ya. Jadi di sini dia tidak bisa menentukan net mask-nya masing-masing. Jadi nanti kalau ada proses subnetting, kan nggak bisa menggunakan yang dynamic ini, harus menggunakan yang static routing. Tuh. Nah, sekarang kita review dulu tugas routing kalian. Routing apa namanya? Nah ini tugas pertemuan semula. Ini ada yang ini siapa nih yang begini? Kemang Artawan. Ada? Kemang Artawan ada? Tapi rata-rata jawabannya sama ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Apakah jawaban ini benar? Apakah jawaban ini benar? Yang ini semuanya benar ya, hampir semuanya benar. Ini net 6 ini nggak usah kalian cantumin kalau kalian posting jawaban ini ya. Net 6 ini kan tabel bantu, jadi nggak usah diisi. Nah, cuman yang di sini banyak yang salah di sini. Nah, ini kan yang bisa dibentuk dari network ini adalah 16 network ya. Nah, rata-rata cuma nulis 2. Mestinya di sini adalah 16. Jadi network 1, network 2, network N, network 16. Itu baru benar. Yang ini ya, yang pertama ini. Tapi yang kedua, kalau dia sudah ditentukan host dan divisi misalkan, jadi sudah dipatok ya berapa jumlah network yang mau dibentuk, cukup menuliskan seperti ini. Ini sudah benar. Jadi yang salah itu yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada yang bingung ya? Ini nggak kalian setting, ini pasti on kok. Karena dia langsung nge-rip. Rip itu sama kayak di slide tadi ya. Rip ini salah satu metode di dynamic routing. Jadi dia otomatis running. Tanpa ada ini ya, tanpa ada ini bisa routing. Nih, bisa routing, coba ke tuh. Ada yang belum berhasil routing? Perlu tanya sesuatu. Saya mau kalian raise hand dulu. Saya mau kalian raise hand dulu semua. Berapa orang? 14, lagi 4 nggak ada nih. 15. Lagi 3 ya? Oh lagi 2. Oke. Nah sekarang silakan bikin skema network seperti ini menggunakan tabel routing atau tabel subnetting yang udah kalian buat ini. Yang ini ya, jangan pakai yang ini. Jangan pakai yang ini. Nah, skemanya adalah jadi saya rekam ya, nanti dengar di rekaman aja. Atau kalau kalian mau catat, silahkan catat. Jadi bikin sebuah skema network menggunakan Cisco Packet Tracer ini, terus konfigurasinya berdasarkan tabel tugas ini, tabel subnetting itu. Tabel subnetting. Nah nanti di IP address router ya. Jadi di sisi sini, nah yang ini, terus ini, itu kalian pakai start IP-nya.
Nanti saya buat dulu ya, ini ya, apa namanya, bacaannya. Oke, start IP-nya ditaruh di router, NIP-nya taruh di PC. Taruh di sini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau ada router, terus ada PC, nah gitu ya. Saya hubungkan. Nah, di sini ini masih ribut, kita pindah ke sini aja. Di PC itu kalian pakai NIP-nya. Jadi kalau contohnya di sini ya. NIP-nya 0262. Oke, saya coba satu dulu ya. Oke, ini NIP-nya adalah 192.168. Jangan tidak ada 0 ya, tidak ada 02, 2.62. Nah, subnet masknya kalau kalian tab ini kan 255.0 ya. Sedangkan di sini kalian punya subnet mask yang baru. Oke, kalian ganti jadi 192. Sesuaikan dengan subnet mask kalian. Nah, gateway-nya langsung aja di set. Jadi kalian arahin ke start IP. 2.1. Oke. Saya ulangi ya. Jadi ini adalah di konfigurasi PC. Jadi IP address di PC itu ngambil dari NIP-nya. Nah, gateway-nya atau IP address router itu ngambilnya ke start IP. Oke. Cukup misalkan di sini ada divisi hotspot, cukup bikin satu skema. Jadi ada router, ada hotspot, ada PC. Terus nanti divisi IP ada router, ada PC. Begitu seterusnya. Oke, subnet masknya hati-hati. Subnet masknya hati-hati. Jadi ini kan beda-beda nih. Nanti disesuaikan aja. Terus kita coba ke arah ini. Nah, di sini kalian tulis IP address startnya, start IP address-nya. Jadi 2.1 di sini. Ini router ya, config-nya router 2.1. Subnet masknya ini bukan 0 lagi. Jadi ini adalah 192. Oke. Jadi config-nya pelan-pelan aja. Jadi kalau saya ping ke 2.1 atau kalian bisa show dulu IP address-nya pakai ipconfig. ipconfig di sini ya. Kalau yang Linux itu ada terminal ini. Ini oke. Oh, ini nggak bisa. Oke, ipconfig nanti akan muncul IP address dari masing-masing PC. Terus gateway-nya muncul. Nah, kita coba ping 2.1. Kalau sini udah replay. Oke, nanti kalau apa namanya, routernya kurang misalkan, atau di sini kalian mau tambahin apa namanya, switch, itu boleh. Nah, switchnya kalian tambahin, ini otomatis dia ke sini. Atau mau langsung ke router lain juga boleh. Ini misalnya routernya Pak, mana dia? Nah, di sini zip IT misalkan, atau simpelnya kalian ambil dua aja dulu ya, misalkan hotspot sama divisi IT, atau 3 ya, ambil 3 aja biar bisa membedakan yang static dan dynamic routingnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalian bisa ambil hotspot, divisi IT, divisi marketing, atau hotspot
divisi IT atau divisi kitchen. Ini karena sama, ambil salah satu aja. Atau bisa IT marketing kitchen atau IT marketing security, ini bebas. Ambil 3 aja ya. Tadi kan kita bisa bikin 3. Nah, kita bisa bikin 3 ini. Biar nggak pakai perangkat lain lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Nanti tugasnya itu ya. Nanti saya bikinin form tugas dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Edlin, paham? Ya Pak, Bisa? bisa Pak. Kebayang kan ya maksudnya? Jadi, Edlin udah bikin ini kan? Edlin udah bikin belum? Mana Edlin? Udah Pak, udah. Mana dia? Mana punyamu? Oh ini. Apa nih kamu bikin nih? Oke. Ya ini ya, jadi Edlin nanti ambil satu aja, ambil salah satu aja, bisa hotspot, bisa divisi IT. Ambil 3, bukan ambil 2, ambil 3. Ada pertanyaan dulu? Ini belum saya periksa ya. Dora mana? Dora ada? Ada Pak. Oke. Dora gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini punya Dora ya? Ingat ya, IP04 ini nggak ada. Jadi kalau kalian coba set di sini, ini coba ya. Ini kalau kita set 02, gimana jadinya? Nah, kan? Dia berubah jadi 2 lagi. Mungkin Dora ada yang mau ditanyakan? Yang ini apa namanya? Yang ini mestinya bikinnya 16 ya. Ini kan baru bikin 2. Mestinya ini 16 sub network. Karena ini kan belum ditentukan. Jadi kalau apa namanya? Baru dibikin 2, kalian bikin jumlah sub networknya adalah 16, ini kan masih kurang 14 lagi. Nah ini saya Dora aja deh bikin 3 ini. Ada yang bikin 16 nggak di kelas ini? Kan rata-rata bikin 2. Kok Dora lagi? Kalian udah tahu teman kalian satu berhenti? Edlin udah tahu? Udah Pak. Gara-gara kamu nggak jenguk ke rumah sakit katanya? Mana ada Pak. Kamu di lab ya? Iya Pak, delete. Oh, oke. Nah, itu ya. Katanya dia capek sama Edlin katanya. Kamu ngapain dia? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Oke. Oke, nanti ini saya periksa. Nanti saya buatin form ininya ya. Form tugasnya dulu. Jadi rata-rata kalian bikin 2. Padahal di sini kalian bikinnya 16. Ini kalian rata-rata bikin. Kenapa pada rata-rata bikin 2? Kenapa cuma bikin 2? Saya mau tahu dulu. Kenapa cuma 2?
Pandai mana? Atau Relia deh? Relia mana? Atau Edlin deh? Edlin. Siapa Pak? Edlin. Kenapa kamu cuma bikin 2 ini? Bapak nyuruhnya pas Fafi Desa kan 4 Pak. Hah? Maksudnya lalu Enggak gitu. Waktu ini kan saya bilang ya. Jadi kan yang saya contohin itu 4 subnetwork maksimalnya. Jadi yang cuma bikin 4. Nah kalau ini kan kalian bikinnya jumlah subnetworkku mana, jumlah subnetwork mana, Edlin. Itu nggak bisa lihat yang itu deh. Nah, keluar aja. Nah yang contoh kemarin di kelas kan saya contohin yang 2 ya, yang 2. Oh kalian ngikutin yang punya saya ya? Itu kalau yang punya saya, yang contoh di kelas waktu itu atau saat perkuliahan, itu kan jumlah subnetnya kan maksimal cuma 2 aja, jadi nggak bisa ditambahin lagi. Nah kalau kalian bikin jumlah subnetnya 16, ya bikin ke 16-nya. Itu mungkin masih kurang. Ini ada sampai 255 di sini. Oke, itu. Oke, ntar saya coba periksa lagi. Oke. Edwin, ada pertanyaan? Atau yang lain? Pandai bikin apa lagi? Oke, sama ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sudah? Oke, kalau tidak ada, silakan aja dibuat dulu ya. IP address-nya sesuaikan dengan ini. Jadi kan otomatis IP address-nya sudah berbeda semua ya. Nah, coba dikonfigurasi tiga network ini. Terus kalian bikin start IP-nya adalah yang di sisi router, and IP-nya ada di sisi host-nya atau di komputernya. Oke, perhatikan subnet mask, perhatikan konfigurasi routernya. Kalau yang udah subnetting, proses subnetting ya, ini nggak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan notasi. Jadi kalau di sini kita masih bisa atur subnet masknya. Jadi kalau contohkan ya, jadi kalau di sini misalkan seperti ini, titik 0, jadi notasinya seperti ini. Nextstopnya adalah 100.0. Nah ini ada notasi 24. Nah sekarang kalau saya rubah, saya mau lihat lagi, misalkan 28, terus di sini saya rubah jadi 192. Gitu misalkan kalau saya add, nah di sini akan berubah lagi, jadi notasi 26. Kalau di read itu nggak bisa. Jadi kalau saya tambahkan notasi 26 sampai. Nah ini error, jadi nggak bisa. Jadi kalau dia belum melakukan proses subnetting, di sini baru bisa menggunakan dynamic routing. Tapi kalau ada proses subnetting seperti ini, jadi kalian harus menggunakan yang static routing ini. Oke, nanti kalau ada masalah, ini contoh case WAS ya, ini contoh case WAS. Atau kerennya sekarang kisi-kisi. Jadi WAS-nya project-nya bikin kayak gini. Jadi ada bikin tabel subnetting